Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan hadirkan narasumber dan pada pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dosen pasca sarjana Universitas Anukoya di Sumeneb bersama Dr. Abdul Wahid. Assalamualaikum, Bapak. Ngobrol-ngobrol terkait dengan tujuan penciptaan manusia dengan perspektif tasawuf. Nah, menurut Pak Wahid sendiri, apa kita seharusnya tahu gitu Pak terkait dengan peran kita di bumi ini? Ini mungkin yang menjadikan landasan kita untuk berbuat baik ke depannya, atau kita lebih paham atas penciptaan diri kita. Menurut Anda bagaimana, Pak Wahid? Ya, jadi begini, ya, secara teori ya, berdasarkan teks-teks Al-Quran dan hadis yang bisa kita jumpai bahwa tujuan utama dari penciptaan manusia itu oleh Allah adalah, kalau kita berdasarkan ayat misalnya dalam Al-Quran dinyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin manusia itu kecuali hanya agar mereka ya'budun, agar mereka menghamba, beribadah kepadaku. Jadi ini adalah ilat utama yang di berbagai keterangan itu, kan sebenarnya tidak ada ilat lain kecuali ini memang tujuan utamanya penciptaan Allah terhadap makhluk yang bernama manusia, termasuk jin sebenarnya, karena jin termasuk juga mendapatkan khitab untuk melakukan kewajiban-kewajiban sama seperti manusia juga. Jadi tujuan penciptaannya ya sebenarnya di sini, pengabdian kepada Allah, menghamba. Jadi kalau secara dasar, secara akar kata, ya abdun itu ya hamba. Budak lah kalau dalam relasi dulu ya, waktu masih ada tuan dan budak, majikan dan budak. Jadi kita betul-betul menghamba kepada Allah. Nah, untuk kepentingan ini maka Allah kemudian bagaimana cara menghamba, bagaimana agar benar sesuai dengan yang dikatakan, maka Allah kemudian terus-terusan. Ya, ada Rasul lah mulai zaman dulu sampai sekarang, sampai Nabi Muhammad. Ya, maka diutuslah utusan untuk memberikan cara bagaimana ya'budun itu agar benar dalam berinteraksi dengan Tuhannya, itu agar benar, tidak melenceng dari apa yang dikehendaki oleh Sang Pencipta itu. Kalau berbicara penghambaan kita, ini memang tujuan utama manusia diciptakan seperti Anda katakan tadi. Namun di prosesnya salah satu interaksi kita dengan sesama manusia dan sosial ini juga dalam hal ini ya, nawacita kita untuk beribadah juga. Ya, jadi gini, konsep penghambaan manusia kepada Allah itu ya dalam agama kita sebut sebagai Allah ya. Itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah melalui Al-Qurannya, melalui hadis dan perilaku Nabi yang kita contoh, termasuk tafsir para ulama yang menjelaskan tentang perilaku Nabi atas ayat-ayat Al-Quran itu. Maka konsep-konsep ini juga penghambaan kepada Allah ini bukan hanya semata berwujud dalam bentuk sholat, bukan dalam hanya zikir, diam di masjid, tidak hanya seperti itu. Jadi konsep Al-Quran kemudian memberikan, jadi gini, tujuan dari penghambaan ini kemudian Allah memberikan fasilitas-fasilitas kepada kita. Jadi semua yang ada di tubuh kita ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Allah agar kita bisa mencapai penghambaan tadi. Kita diberi mata, kita diberi mulut, kita diberi tangan. Ini semuanya mestinya kita tidak boleh menggerakkan tangan kita melihat, mata kita melihat, mulut kita berbicara di luar koridor, di luar wadah, di luar kerangka, tidak sedang ya'budun. Nah, gitu. Jadi mata kita mestinya kita gunakan dalam rangka ya'budun. Mulut kita dalam rangka berbicara ya, karena kita ingin menyembah kepada Allah, mengabdi kepada Allah. Maka semuanya yang ada aturan-aturannya, yang perangkat-perangkat ini sebenarnya untuk mencapai kualitas ya'budun yang maksimal tadi itu, maka Allah memberikan fasilitas ini. Nah, dalam perjalanannya kemudian banyak orang lupa, sehingga ketika dia melihat sesuatu yang tidak dalam rangka sedang
penghambaan kepada Allah. Dia tidak lupa bahwa mata yang diberikan oleh Allah ini adalah agar digunakan untuk dalam rangka ya budun tadi. Ya terserah wujudnya, tidak harus membaca Al-Quran, tapi bisa membaca buku, bisa menonton. Ya hari ini bisa saja ada sebagian pemirsa yang menonton ini sebenarnya dalam rangka sedang ya budun untuk menggunakan. Tangan kita digunakan untuk menekan tombol-tombol HP apa, tapi semuanya jangan sampai terlepas dari kerangka ya'budun. Sekali lagi, maka konsep ya'budun ini tidak hanya melulu ya, dalam tanda petik berupa zikir, sujud atau sholat atau haji. Itu jadi ada ibadah-ibadah yang bentuknya ibadah sosial seperti yang tadi. Maka tangan kita bisa menolong orang lain. Dan sekali lagi, konsep penolongan ini adalah konsep dalam kerangka ya'budun tadi. Jangan sampai kita membantu orang lain tapi niatnya malah ya ingin pamer, ingin dapatkan balasan yang lebih baik. Kita bersedekah kepada pejabat agar kita derajatnya menjadi lebih tinggi dan lain-lain. Kita berdakwah, punya mulut berdakwah, misalnya Kiai Imam Sutagi misalnya berdakwah. Jadi jangan sampai ini terlepas, dakwah kita terlepas dalam rangka ya'budun tadi itu. Ini mungkin Mbak yang bisa sementara. Oke, baik. Ini kita kadang seperti Pak Wahid katakan, kita di perjalanannya seringkali lupa gitu. Ketika kita diberi fasilitas, diberi semua indera yang harus kita gunakan dalam hal penghambaan. Kadang kita memikirkan ini Pak, semua atas kendali kita gitu. Jadi tangan, kaki kita gunakan ya semau kita gitu. Itu ya Pak ya, perjalanan yang seringkali keliru ya. Iya, sering kita lupa bahwa tujuan utamanya Allah memberikan itu ya. Maka banyak orang yang misalnya begini, dalam perjalanan misalnya dia naik jabatan, dia bangga naik jabatan itu, yang penuh syukuran. Ya sebenarnya tidak apa-apa. Yang penting syukurannya dalam rangka tadi bahwa saya punya jabatan ini, saya lebih banyak kesempatan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi bukan karena jabatannya dan dari jabatan itu saya dapat uang, tidak hanya semata-mata itu. Jadi ini sebenarnya konsepnya tetap mengacu ke dalam hati kita. Jadi karena kenapa? Karena hati ini yang menjadi pusat perhatian Allah. Jadi tidak semata-mata ini tangan. Kalau luarnya ini bisa menipu, maka yang menjadi pusat perhatian Allah, yang menjadi mandaru rabbil alamin itu adalah hati kita itu. Dan ini yang sering kita lupa. Kita lebih sibuk menjaga yang tampak di luar. Wajah kita kalau ada jerawatnya sedikit sudah sibuk. Ini jadi sehingga lupa menjaga bahwa kita melakukan ini, kita bahagia dapat uang itu karena dengan uang ini saya bisa bersedekah, dengan uang ini saya bisa membantu adik-adik saya, dengan uang ini saya bisa membiayai keluarga saya, dan lain-lain yang semuanya tidak bisa, mestinya tidak terlepas dari dalam rangka ya'budun tadi itu. Jadi bahagianya itu mestinya saya punya uang itu bahagianya karena saya dengan uang ini saya bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Misalnya saya punya jabatan, dengan jabatan ini saya bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Kita punya diangkat oleh masyarakat menjadi kiai, ya, dengan kiai ini saya bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Mbak kita misalnya jadi presenter di RRI, dengan ini saya bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Nah kira-kira seperti itu kerangkanya yang sering lalai dalam. Mungkin egoisme dan kesombongan kita Pak ya yang jadi penyakit. Seperti itu. Karena memang ketika orang sudah memiliki fasilitas yang tadi itu ya, fasilitas yang selain panca indera yang sudah ada di tubuh, itu jabatan, nama besar, asyuhra itu ya, kemasyhuran itu sering menipu memang. Jadi seakan-akan dalam perjalanannya kemudian dia seakan-akan mendapatkan semua itu adalah atas dirinya sendiri. Jadi dia lupa bahwa semua itu diberikan oleh Allah agar dia punya kesempatan yang lebih besar dalam rangka ya'budun yang tadi itu. Dan ini betul-betul penyakit yang sering manusia itu lupa. Ya namanya manusia. Tapi untung ada orang yang masih sering mengingatkan ini. Sehingga kita ingat lagi. Jadi kalau kita ingat manusia itu memang dalam bahasa Arab itu disebut insan. Insan itu kalau akar katanya memang artinya nasiya, lupa. Jadi sumyal insan dikasrati nisyani. Manusia itu diberi nama manusia ya, insan ya karena sering lupa. Jadi masih alhamdulillah yang masih banyak yang secara gratis mengingatkan kita untuk tidak lupa dari jalan utamanya kita, dari rel utama kita melangkah menjalani kehidupan ini. Ya, termasuk obrolan kita di Ngulik hari ini Pak ya. Ini juga kita ingatkan
Ya, Eh, lumayan lah. Saya juga ini sedang dalam rangka mengingatkan diri sendiri. oke, baik. Jangan sering lalai. Mm. Jangan Ini sering lalai dan lupa.